Salam sejahtera, senang lagi boleh berjumpa pada jam dan saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan bersatu dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah kami rasakan hingga saat ini, dan kami mau belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memberikan pengertian menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul pembahasan firman Tuhan pada saat ini adalah pembebas, dan ayat inti berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Nah, orang-orang Kristen katanya harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan diilhami oleh roh Tuhan, maka dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan, sementara dikelilingi oleh para pelanggar hukum. Mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Allah surgawi. Kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan juga tekun dan setia dalam pelayanan tuannya, agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Dari segala penjuru prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan dan ucapan pemberontakan dari mereka yang meniadakan hukum Allah. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Allah dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha untuk berjalan bersama dengan Tuhan, agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Nah, kasih orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Nah, kita hanya memiliki sedikit waktu untuk katanya berperang. Kemudian Kristus akan datang, dan panggung pemberontakan ini akan ditutup, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan. Perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Nah, waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat dan juga tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan juga teladan. Jika waktu terasa lambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita, dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan, marilah kita mengingat dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan juga konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Allah Bapa dan Kristus saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaan dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabarkan Injil, sehingga si pengejek pun memiliki kesempatan untuk juga diselamatkan? Kita boleh jawab itu dalam hati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan menguatkan iman kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan menjadi bagian kami. Di hari yang baru ini, segala rencana kehidupan kami, pekerjaan dan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan mental, fisik yang baik, terlebih khusus iman yang kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.